akan kami mulai dengan ulasan tentang para peserta Pilpres 2024 yang satu persatu mulai mendaftar ke KPU. Serta ada juga kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat yang sempat meredup selama 2 tahun kini mulai terungkap tersangkanya. Kita ke topik pertama, Saudara. Masa pendaftaran Capres dan Cawapres untuk Pilpres 2024 telah dibuka. Satu persatu rasa penasaran masyarakat tentang siapa pasangan Bacawa Pres dari Baca Pres yang selama ini telah beredar terjawab sudah. Pasangan Baca Pres dan Bacawa Pres pertama yang mendaftar ke KPU pada 19 Oktober lalu berasal dari Koalisi Perubahan, yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Keduanya dari awal sudah mantap mendaftar di hari pertama pendaftaran di KPU. Bahkan segala syarat kelengkapan sudah dipersiapkan beberapa pekan sebelum pendaftaran. Dengan mengenakan kemeja putih, Anies dan Caimin berangkat menuju KPU. Sebelum menuju ke KPU, Anies dan Caimin juga sempat mampir ke kantor-kantor Partai Koalisi Perubahan. Anies memohon doa dan restu dari para kader PKS, PKB, dan juga Nasdem. Pasangan Anies Muhaimin jadi pasangan bakal Capres-Cawapres pertama yang mendaftar ke KPU. Setibanya di KPU, keduanya diterima oleh Ketua KPU RI Hashim Asyari. Tampak hadir pula ada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Presiden PKS Ahmad Syahiku, serta jajaran pengurus partai dari Koalisi Perubahan. Masih di hari pertama masa pendaftaran Pilpres di KPU, pasangan Baca Pres, Bacawa Pres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD juga gercep mendaftar. Meski baru dideklarasikan sehari sebelum pendaftaran, tampaknya Ganjar dan Mahfud sudah membangun chemistry sejak lama. Berawal dari titik temu di Tugu Proklamasi, pasangan Ganjar dan Mahfud bergerak menuju KPU. Keduanya menaiki truk bak semi terbuka, diiringi mobil dinas pertama yang digunakan Presiden RI pertama Soekarno. Sejumlah kader parpol pengusung, simpatisan, dan juga relawan turut memberi dukungan di sepanjang jalan dari Tugu Proklamasi menuju kantor KPU RI. Setibanya di kantor KPU, pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD bersama para ketua umum parpol pengusung langsung disambut para komisioner KPU. Proses pendaftaran ini sekaligus mendaftarkan juga visi misi pasangan Ganjar Mahfud sebagai bakal Capres-Cawapres. Para pasangan Baca Pres dan Bacawa Pres yang telah mendaftar kemudian menjalani rangkaian tes kesehatan sebagai salah satu syarat pendaftaran sebagai peserta Pilpres 2024. Dan kemarin, Sabtu 21 Oktober 2023, pasangan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar menjalani rangkaian tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto. Keduanya melakukan puasa terlebih dahulu sebagai salah satu bagian dari rangkaian tes kesehatan. Anies Imin yang memulai rangkaian tes sekitar pukul 7:25 waktu Indonesia Barat, kemudian selesai sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya hari ini, giliran pasangan Ganjar dan Mahfud MD yang menjalani pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Setelah sekitar 8 jam, pasangan Ganjar Mahfud akhirnya selesai jalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto. Selanjutnya, hasil tes kesehatan ini akan diserahkan rumah sakit ke KPU untuk ditindaklanjuti. Nah, kalau pasangan Anies Imin, kemudian juga Ganjar Mahfud MD sudah resmi mendaftar ke KPU, bahkan sudah menjalani tes kesehatan, bagaimana dengan Baca Pres Prabowo Subianto? Beberapa pekan ini, santer ada 4 nama kandidat yang tengah jadi pertimbangan dari Koalisi Indonesia Maju sebagai Bacawa Presnya. Dan malam ini, penantian Prabowo terjawab. Bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mengumumkan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, akan mendampingi dirinya maju dalam Pilpres 2024. Hal ini diumumkan usai pertemuan dengan seluruh ketua partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara. Dan besok rencananya akan dilakukan deklarasi secara resmi pasangan Baca Pres, Bacawa Pres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kemudian dari
sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Saya kira itu pengumuman yang sudah tunggu-tunggu. Ini sekaligus adalah deklarasi yang kita sampaikan ke masyarakat umum, dan pada tanggal 25 hari Rabu kita akan daftar di KPU. Dari dunia politik kita beralih ke kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat 2 tahun lalu. Setelah kasusnya sempat meredup, polisi kini menetapkan tersangkanya yang salah satunya merupakan ayah dan atau suami dari korban. Polisi menetapkan Yosep jadi tersangka setelah mendapat petunjuk kuat dan semakin diperkuat dengan adanya pengakuan dari M. Ramdhanu alias Danu, keponakan korban Tuti yang menyerahkan diri serta mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Tersangka Danu sudah mengakui keterlibatannya dalam kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut sejak 2 pekan lalu. Namun saat itu polisi belum menetapkan Danu sebagai tersangka karena masih ragu. Sampai akhirnya Selasa 17 Oktober Danu kembali datang ke Polda Jabar dan ditetapkan sebagai tersangka. Menurut pihak keluarga korban, alasan Danu baru membeberkan pelaku pembunuhan ibu dan anak setelah 2 tahun bungkam karena ketakutan, merasa tertekan dan terancam. Selain Yosep dan juga Danu, ada 3 orang lainnya yang masih keluarga juga ditetapkan sebagai tersangka, yakni Mimin, istri kedua dari Yosep, kemudian ada anak Mimin, 2 orang, Arigi Reksa Pratama, dan Agil Aulia alias Abi. Tak seperti Yosep dan Danu, ketiga tersangka ini belum ditahan, namun dikenakan wajib lapor. Pertimbangan dari polisi adalah karena masih adanya kelengkapan alat bukti. Sementara itu, Yosep serta istri keduanya Mimin dan kedua anaknya juga membantah ikut melakukan pembunuhan. Untuk memastikan peristiwa sebenarnya yang terjadi pada 2021 lalu, polisi menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di rumah TKP di Jalan Cagak, Subang, Kamis 19 Oktober. Polisi membawa tersangka Danu ke lokasi untuk melihat kembali peristiwa pembunuhan terhadap Tuti dan Amel dan bagaimana peran tersangka Danu dalam kasus ini. Dari lokasi, polisi juga mengamankan barang bukti berupa ember yang dipakai untuk menyiram bekas ceceran darah pada korban. Dan kemudian pada tanggal 21 Oktober, polisi kembali melanjutkan olah TKP untuk mencari bukti-bukti baru. Dan itulah pemirsa pembahasan topik-topik terhangat dalam sepekan kemarin. Nantikan ulasan topik-topik yang menjadi sorotan publik dalam sepekan berikutnya. Dan usai jeda saudara, 1 orang santri meninggal dunia saat mobil pick up yang mengangkut rombongan santri terguling di Jalan Raya Pasar Mingguan, Tambak Sari, Cilacap, Jawa Tengah.